Ya, sesuai rencana kita akan mengadakan review UTS persamaan diferensial. Ya, mari kita mulai di nomor satu. Selesaikan masalah syarat awal. Ini ada 3x kuadrat tambah 2xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y tambah 6y kuadrat dy sama dengan 0. Diberikan nilai awalnya y1 sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, sebenarnya kita bisa pakai macam-macam metode ya. Di antara kalau kita bisa ngecek eksak, ternyata memang eksak berarti ya kita bisa pakai eksak. Oke, kita coba cek eksak. Misalnya kita pengen pakai eksak ya, kita cek eksak. Nah, kalau kita menentukan do m do y, nah inget ya, ini yang nempel sama dx ini namanya m, terus yang nempel sama dy ini n. Kita coba turunkan m ini terhadap y. Kita turunkan pertama ini karena nggak ada y nya, ini jadi 0. Terus yang ini ada y kuadrat, jadi dia jadi 2y kan, 2y dikali 2x 4xy. Ini do m do y nya. Terus kalau kita menentukan do n do y, kita turunkan n terhadap do n do x ya, do n do x. Di sini ini ada x kuadrat, berarti dia jadi 2x kan, 2x kali 2y 4xy. Ini 6y terjadi 0. Ternyata sama ya kan, itu sama-sama hasilnya 4xy. Nah, berarti ini persamaan diferensial eksak. Jadi kita bisa pakai cara eksak. Terus kita mencari sekarang f besar ya, fxy. Terus kita sebenarnya bisa nanti integral m dx ataupun integral n terus dy. Nah, sama aja. Kita misalnya dipilih yang ini ya, integral mxy dx. Itu integral m-nya itu ini. Nah, dx. Nah, integral terhadap x. 3x kuadrat jadi x pangkat 3. Terus sini kita anggap y-nya ini memang apa? Kita biarkan saja, anggap saja konstan y-nya. Ini kalau 2x jadi x kuadrat, jadi ini x pangkat 3 tambah x kuadrat y kuadrat tambah hy. Nah, nanti hy-nya kita cari. Terus kita turunkan apa itu f terhadap y ya. Karena tadi kita terhadap x kan ini berarti kita turunkan f terhadap y, jadi do y f x y. Terus kita sama dengan n ya. Sama dengan n. Nah, kita menurunkan f ya, kita turunkan f ini. Nanti turunannya dia menjadi 2x kuadrat y tambah h aksen y. Ini turunannya f ya terhadap y. F terhadap y. Nah, sedangkan kalau nxy itu tadi ya, n ini itu 2x kuadrat y tambah 6y kuadrat. Ini sama-sama ada 2x kuadrat y nya ya. Oke. Nah, ini ada yang sama. Nah, terus di sini ada h aksen y, yang di sini 6y kuadrat. Berarti kita memperoleh h aksen y itu sama dengan 6y kuadrat. Nah, itu. Kalau cari hy berarti kita integralkan ya. Di integral 6y kuadrat dy. Itu hasilnya 2y pangkat 3. Sebenarnya ada c-nya nanti, tapi karena c-nya nanti akan apa itu ketemu dengan c yang di akhir, jadi kita ya apa, nggak perlu kita kasih c dulu ya. Berarti fxy itu berarti ujungnya kita menyamakan dengan c, maka kita nggak perlu pakai c ya. Oke, fxy itu kan ini ya, tadi kita udah peroleh ini ya, ini. Terus hy nya kan kita udah dapat ini 2y pangkat 3. Itu kita sama dengan kan c, pokoknya pakainya c1 gitu ya, jadi kita sama dengan kan c, jadi fxy ya itu. Nah, itu kita terus masukkan apa, nilai awalnya y1 sama dengan 2. Y1 sama dengan 2 itu berarti artinya untuk x sama dengan 1 itu y nya sama dengan 2.
Jadi kita yang X ganti 1, yang Y diganti 2. Ini kita peroleh C1 nya ini, nah ini kita peroleh 21. Jadi solusinya adalah X pangkat 3 tambah X kuadrat Y kuadrat tambah 2Y pangkat 3 sama dengan 21. Jadi untuk nomor 1 ada pertanyaan, silakan jika ada. Ya, atau enggak ada nomor 1. Kalau enggak ada lanjut ya ke nomor 2. Selesaikan masalah syarat awal dy dx sama dengan 2x tambah tan y dibagi x kuadrat kali tan y dikurangi x dengan nilai awalnya y itu sama dengan 0. Ini kan dia bentuknya dalam bentuk derivatif ya. Kita bisa mengubah ke bentuk diferensial ya dengan perkalian silang gitu. Ini dx dikali ini dikalikan silang gitu ya, itu sama dengan terus ini ada bentuk diferensial. Kita juga bisa itu bikin yang sebelah kanannya 0 gitu ya. Jadi tinggal nanti dipindah ke kiri, ini tinggal dibalik ya tandanya. X ini menjadi X, terus ini jadi ada min. Nah, kita misalnya mau pengen pakai eksak nih, kita cek eksak dulu apakah dia eksak. Oke, kita turunkan M terhadap Y. Kalau diturunkan terhadap Y, dia jadi secant kuadrat Y. Nah, sedangkan kalau ini yang N diturunkan terhadap X, diperoleh apa? 1 kurang 2X tan Y. Berarti pada div ini non eksak ya, dimana ini do M do Y itu tidak sama dengan do N do X. Tapi coba kita cek ya, apakah dia itu bisa kita ubah ke eksak. Jadi memang per div non eksak itu nanti ada yang bisa diubah ke eksak, ada yang tidak. Nanti cara untuk mengubah dari non eksak ke eksak itu kita bisa dengan mengecek ini ya, 1/m dikali do N do X dikurangi do M do Y. Kalau nggak kita pakai yang satunya itu ada 1/n dikali do M do Y dikurangi do N do X. Kita bisa mengubah ke eksak itu nanti ya salah satunya itu tadi. Kita mengecek kalau memang bentuk ini itu ya yang 1/m dikali do N do X dikurangi do M do Y itu tidak ada X nya, jadi dia hanya Y saja, kalau tidak ada X nya itu nanti kita bisa mengubahnya ke eksak ya. Kalau ngecek yang satunya nanti kan yang 1/n dikali do M do Y kurangi do N do X itu kita mengecek apakah dia nggak ada Y nya. Ternyata dua-duanya kok itu apa, nggak bisa dua-duanya ya, otomatis kita berarti nggak bisa dengan cara eksak, terus pakai metode lain gitu kan. Dan ternyata kalau bentuk ini ya kita coba uraikan, nanti kita memperoleh ini. Nah, bentuk akhirnya adalah min tan Y. Jadi 1/m itu dikali 2N 2X kurangi 2M 2Y itu hasilnya min tan Y. Ini tidak ada X nya, berarti kita bisa nanti apa mengubah per div non eksak ini menjadi eksak menggunakan ini ya. Berarti ini min, sekarang kita integralkan ya, min tan Y itu kita integralkan. Nah, min tan itu kan apa? Min sin dibagi cos ya. Nah, kalau kita di sini kan bahwa min sin itu turunan dari cos kan, min sin turunan dari cos. Kita memperoleh ada mengintegralkan bentuknya atau ada pembagian di mana pembilangnya itu turunan dari penyebut. Itu nanti hasil integral adalah len penyebut. Ini len mutlak cos Y. Sehingga faktor integralnya itu adalah E pangkat len mutlak cos Y. Ini berarti ini sama dengan mutlak cos Y. Kita kalau misalnya pengen membatasi ya agar nanti mudah perhitungannya, udah kita sama dengankan saja dengan cos Y, di mana cos Y lebih dari 0 itu ya.
Sekarang kita kalikan cos Y ke persamaan tadi. Jadi ini yang masing-masing kita kalikan cos Y. Nah, nanti kita akhirnya memperoleh bentuk ini ya. Kalau coba cek eksak, harusnya dia jadi eksak kalau kita emang nggak ada salah ngitungnya ya. Sekarang kalau do M do Y ya, ini M turunin terhadap Y, nanti kita memperoleh bentuk, nah ini min 2x sin Y, terus yang do N do X, N terhadap X. Nanti kita juga memperoleh bentuk ini juga, itu min 2x sin Y tambah cos Y. Nah kalau udah sama berarti bentuk ini prediktif eksak. Kita bisa selesaikan dengan cara eksak. Berarti kita tentukan f x y itu integral m x y dx. Kita perlu bentuk ini. Saya turunkan terhadap y sama dengan kan n. Ya, kayak nomor 1 tadi sebenarnya sih, kita tinggal dengan cara yang sama gitu kan ya. Ini turunan f terhadap y jadinya ini, terus turunan terhadap y, terus n x y ini. Nah ini kan ternyata apa, bener-bener sama ya, jadi h aksen y nya tuh 0. Kalau kita integral h y itu berarti dia c1, h y nya c1, terus f nya berarti kan f itu kan ini ya, yang h y ini kita ganti dengan c1. Nah f itu kan kita nanti sama dengan c, berarti ini c2, anggap c yang berbeda. Kita peroleh x kuadrat cos y tambah x sin y itu sama dengan c3, dimana c3 itu sama dengan c2 kurang c1. Terus kita masukkan ya, tadi nilai awal itu y sama dengan 0. Jadi nanti yang x diganti 1, y diganti 0. Nanti akhirnya kita memperoleh bahwa c3 sama dengan 1. Jadi solusinya adalah x kuadrat cos y tambah x sin y sama dengan 1. Oke, nomor 2 apa ada pertanyaan? Nah, jika ada. Tahu tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ya ke nomor 3. Kita masalah syarat awal itu ya gini, 3y kurang 7x tambah 7 dx tambah 7y kurang 3y tambah 3 dy, 7x tambah 3 dy sama dengan 0. Dengan nilai awal y sama dengan 1. Jadi suruh menentukan dulu nih, apakah ini homogen atau tak homogen. Terus kalau tak homogen itu dia kategori 1, 2, atau 3. Kemudian selesaikan dengan prosedur yang bersesuaian. Oke. Coba cek homogen ya. Kalau ngecek homogen itu nanti kita bisa mengecek itu M terus ngecek N gitu kan. Nanti syarat agar kita bisa pakai homogen itu nanti syaratnya harus M itu homogen, terus N homogen, dan terakhir adalah M sama N itu derajatnya sama gitu kan. Sudah 3 syarat ya agar bisa pakai homogen. Kita cek ya sekarang M kx ky itu ini kan min 7 kx tambah 3 ky, jadi yang ada y nya diganti ky, terus yang ada x diganti kx tambah 7. Nah bentuk ini kan nggak mungkin kita menyatakan dalam bentuk k pangkat n mxy, karena 7 ini kan konstan gitu ya. Sehingga ini bukan fungsi homogen. Oke ya, karena diantara M dan N itu ada yang bukan fungsi homogen, berarti ini bukan prediktif homogen. Nah syarat homogen kan harus dua-duanya homogen kan, M dan N terus harus apa itu sama derajatnya. Kalau homogen beda derajat itu juga nggak bisa pakai metodenya yang homogen. Nah di sini ternyata kan jelas ya M itu tidak homogen. Jadi ini bukan prediktif homogen. Nah, selanjutnya kita cek ya. Nah non homogen kan bentuknya juga ada macam-macam banyak ya. Nah, ada non homogen bentuk khusus, dimana bentuk khususnya itu nanti M dan N itu masing-masing fungsi linear terhadap X dan Y. Bentuk ini kan juga gitu kan, kita
linear terhadap X dan Y kan ya masing-masing. Jadi ini kita bisa melihat non homogen bentuk khusus. Kita cek kategorinya gitu kan. Nah inget ya, nanti mengenai A, B, C, P, Q, R, yang di M itu kan dia nanti ada A, B, C, yang di N ada P, Q, R. A itu adalah koefisien dari X yang ada di M ya, berarti ini min 7 A nya. Terus kalau P itu berarti koefisien dari X di N, yaitu di sini ada min 3 ya. Nah kita cek ya, A per P nya itu hasilnya adalah 7 per 3 berarti 7 per 3. Oke, ini A per P 7 per 3. Sekarang B per Q kita cek. Nah B itu kan koefisien dari Y di M, yaitu 3. Terus P itu koefisien Y yang ada di N, yaitu 7, 3 per 7. Ternyata A per P itu tidak sama dengan B per Q. Ya ini 7 per 3, ini 3 per 7. Oke, tidak sama ya. Berarti ini masuk kategori 3. Jadi ini perdivisionan homogen bentuk khusus kategori 3. Karena A per P tidak sama dengan B per Q. Nah nanti cara untuk menentukan solusi dari apa itu perdivisionan homogen bentuk khusus kategori 3. Dan cara kita berarti memisalkan ya, yang tadi M ini sebagai U, terus yang N ini sebagai V. Ya, tentukan ini U, ini V, terus kita tentukan DU sama DV ya. Nah tadi kan yang U nya itu 3Y kurang 7X tambah 7, ini DU nya 3DY kurang 7DX. Oke, ini persamaan 1. Terus yang V itu 7Y kurang 3X tambah 3, ini DV nya adalah 7DY kurang 3DX persamaan 2. Nah nanti kita terbentuk SPL 2 variabel kan ya, kita selesaikan. Nah nanti kita memperoleh ya, kita akan memperoleh dx nya itu 3dv kurang 7du per 40, terus dy nya 7dv kurangi 3du per 40. Jadi kita ada saya jadi persamaan linear ini. Nah jadi kita udah memperoleh dx sama dy, berarti nanti kita bisa ubah ya. Berarti ini u dikali, nah tadi dx nya ini ya, dx nya kita ganti. Terus ini v dikali dy, dy nya ini sama dengan 0. Nah ini kan ada sama-sama dibagi 40 ya. Kalau pengen lebih ngitung ya kita coba kalikan dengan 40. Jadi penyebutnya dikali biar dia nggak ada pecahannya gitu ya. Oke. 40 berarti dia tinggal U kali 3 dv kurang 7 du, terus ini V dikali 7 dv kurang 3 du dengan 0. Karena coba kita kelompokkan ya, sesama du terus ini sesama dv. Yang ketemu du itu sini ada min 7 kali U, yang di sini ada min 3 kali V, jadi min 7U kurang 3V du ditambah nah kalau kita perhatikan yang dv ya, yang dv itu di sini ada 3U, yang di sini ada 7V, jadi 3 tambah 7V dv sama dengan 0. Nah bentuk ini jadi bentuk homogen ya, berdif homogen. Jadi memang nanti kalau berdif non homogen bentuk khusus kategori 3, nanti kita akan terbawa ke homogen. Kalau sudah homogen, nanti kita bisa membawanya kepada separabel. Oke, kalau nanti dia homogen, sudah homogen, nah misalnya U itu sebagai VW ya. Berarti nanti DU itu sama dengan WDV tambah VDW. Jadi yang ada DU nya kita ubah ya, yang DV tetap ya kita apain ya. Oke. Dan ternyata di masing-masing itu ada V nya, ternyata kita berarti bisa membagi dengan V ya. Berarti ini min 7W kurang 3, karena di sini ada V nya, V nya hilang semua ya. Terus yang di sini ada 3VW tambah 7V, berarti ini jadi 3W tambah 7. Ini tadi memang karena kita mengubah U menjadi VW kan, yang U itu menjadi VW, jadi ya bentuknya kayak gini. Jadi bentuk ini ke sini,
Oke, terus kita kelompokkan ya. Jadi yang sesama DV sama DW kelompokkan, yang DV berarti ya yang ketemu DV itu ini. Nanti ini dikalikan ini yang ada DV-nya. Yang di sini DV berarti ya udah ini kalikan DV. Terus yang DW itu berarti V dikali ini min 7W kurang 3. Jadi kita urai-uraikan ya. Kalau dia mau separabel berarti kita buat itu tadi kita pisahkan ya, sisi kiri sisi kanan nantinya. Bentuknya akan terbawa ke separabel. Kita misal pengennya itu apa, yang V itu di kiri, yang W di kanan gitu ya. Terserah sebenarnya mau W nya di kiri, V nya di kanan juga boleh gitu ya. Misal ini untuk yang kita pilih yang V nya di kiri dan W di kanan ya. Sekarang bentuk terakhir kan ini ya, 7 kali min W kuadrat tambah 1 dV sama dengan V kali 7W tambah 3 dW. Ini udah separabel. Kita bisa pertama kalau kita pengen V nya di kiri berarti ini jadi 7 per V dV sama dengan terus ini 7W tambah 3 dibagi ini dW. Nah, itu udah separabel. Bentuk ini ya tetap aja kan kita nggak bisa apa-apain gitu kan. Nah, sekarang coba yang bentuk di sini ini coba ya 7W tambah 3. Kalau kita pengennya itu yang bawah itu jadi W kurang 1 juga bisa. Berarti kita kalian metode di masing-masing. Mau pakai bentuk ini terserah, bentuk ini juga boleh ya. Jadi dua-duanya boleh. Oke, ini jadi min 7W kurang 3 dibagi W kuadrat kurang 1. Kalau difaktorkan kita pakai fraksi parsial ya. Kalau fraksi parsial itu nanti ini W kuadrat kurang 1 kan kita faktornya jadi W tambah 1 sama W kurang 1. Sini jadi A, ini B. Terus kita cari itu A sama B nya. Nyari A sama B itu berarti nantinya adalah kita gimana caranya agar apa itu pembilangnya menjadi ini min 7W kurang 3. Nah sekarang coba kita kalikan silang gitu ya. Berarti ini kan kita kalikan silang A kali W kurang 1 berarti ini AW kurang A, terus B dikali W tambah berarti BW tambah B itu sama dengan ini min 7W kurang 3. Nah kita sekarang kelompokkan dengan sesama W ya, yang ada W nya terus yang nggak ada W nya. Yang ada W nya tuh sini ada A tambah B, terus yang nggak ada W nya itu min A tambah B. Ini min 7W ya, berarti ini A tambah BW itu min 7W, terus min A tambah B itu min 3. Kita memperoleh sistem persamaan linear dua variabel, mana A tambah B itu min 7 persamaan 1, terus min A tambah B itu min 3 persamaan kedua. Nanti kita selesaikan kan, kita akan memperoleh, nah ini A nya min 2, B nya min 5. Nah ini A min 2, B min 5. Nanti kita bisa integralkan. Ini integral, kita bisa integral masing-masing ruas. Berarti integral 7 per V dV itu sama dengan integral ini min 2 per W tambah 1 tambah terus ini min 5 per W kurang 1 dW. Kita memperoleh bahwa di sini pertama untuk yang sisi kiri itu 7 len mutlak V ya tambah C1, terus yang ini min 2 len mutlak W tambah 1, ini min 5 len mutlak W kurang 1 tambah C2. Terus C nya kita satukan, kita misalnya pindahkan ke kiri semua ya. Jadi yang di kanan itu khusus untuk C, silahkan ya. Terus agar C nya kita jadikan 1, jadi buat ini C3, dimana C3 itu C2 dan C1. Nah bentuk terakhir ini kan dalam V dan W. Kita kembalikan ya, tadi itu kan U itu V W ya, itu V kali W. Nanti kalau W itu apa? U per V. Jadi kita ganti W nya dengan U per V. Nah ini kita kembalikan bentuk semula ya, W nya ganti U per V. Jadi yang ada W nya kita ganti dengan U per V.
coba kita itu di sini samakan penyebutnya ya, ini dia menjadi U tambah V per V ya, terus yang ini U kurang V per V, terus sama dengan di kanan itu C3. Nah, selanjutnya ya ini kalau kita pakai sifat dari logaritma ya, pada len dari A per B itu kan len A kurangi len B tuh, len A kurangi len B, berarti ini 2 len mutlak U tambah V dikurangi 2 len mutlak V. Nah ini juga gitu, ini 5 len U kurang V dikurangi 5 len mutlak V ya. Sini kan ada 7 len V, ini min 2 len V, ini min 5 len V, berarti habis ya len V nya. Jadi tersisa tinggal ini 2 len mutlak U tambah V ditambah 5 len mutlak U kurang V, sama dengan C3. Coba kita eksponensialkan masing-masing ruas ya, kita pangkatkan itu, kita eksponensialkan, nanti kita peroleh mutlak dari U tambah V. Nah ini karena dia ada 2 berarti dia dipangkatkan 2 ya, ini U kurang V ini karena ada 5 berarti dipangkatkan 5 sama dengan C4. Nah dimana nanti C4 itu E pangkat C3. Nah sampai bentuk ini ya, ini UV ya, kita coba kembalikan ke bentuk semula lagi. Tadi U itu ini 3Y kurang 7 X tambah 7, V nya itu tadi 7Y kurang 3 X tambah 3 tadi ya, C nya itu ini U ini V, kita kembalikan, coba kita tentukan U tambah V itu apa. Jadi U ditambah V yang tadi kita peroleh bentuknya adalah ini 10 dikali min X tambah Y tambah 1, ini U tambah V nya. Terus sedangkan yang U kurang V kita uraikan seperti yang tadi ya, U sama V nya, kita peroleh bentuknya adalah 4 kali min X kurang Y tambah 1. Tinggal kita ubah yang di dalam ini, berarti ini adalah 10 kuadrat kali min X tambah Y tambah 1 kuadrat dikali 4 pangkat 5, terus dikali ini min X kurang Y tambah 1 pangkat 5 sama dengan C4, terus bagi masing-masing ruas dengan 10 kuadrat 4 pangkat 5. Oke, jadi tinggal ini ya, min X tambah Y tambah 1 kuadrat kurang X kurang Y tambah 1 pangkat 5, ini sama dengan C5. Mana C5 itu tadi ya, C4 kita bagi dengan ini kan, C5 karena masukkan Y sama dengan 1, kita masukkan. Jadi C5 itu kalau Y sama dengan 1 berarti untuk X sama dengan 1 Y sama dengan 1, kita masing-masing Y sama X itu kita ganti dengan 1, X diganti 1 Y diganti 1. Ini kita peroleh ini berarti ini kan ya 1 ya 1, terus ini min 1 kuadrat 1, ini min 1,5 min 1, jadi ini mutlak min 1 sama dengan 1. C5 nya ketemu ya, dia sama dengan 1, jadi solusinya adalah mutlak dalam kurung min X tambah Y tambah 1 kuadrat dikali min X kurang Y tambah 1 pangkat 5 itu sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 3? Kalau ada silahkan ya, atau enggak ada. Kalau enggak ada, nah stop record dulu aja ya kalau memang enggak ada.